Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Arta Kurnia, NPM 21030101049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ia dikenal sebagai khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay al-Taimi al-Quraisy adalah nama sahabat Nabi yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Bakar Asy-Siddiq. Gelar Asy-Siddiq ini didapatkan dari Rasul karena memiliki sifat kejujurannya dalam mengatakan hal yang benar. Lahir di Mekah 2,5 tahun setelah tahun gajah. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengolah dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung-jawaban Baitul Mal. Yang terakhir, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal secara individu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Namanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy, biasa dipanggil Abu Hafs atau anak singa, dan digelari Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Ia lahir di Mekah dan memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi ke-8. Umar adalah seorang yang cerdas, petarung yang tangguh, pandai menulis dan membaca, dan ia selalu diutus untuk mewakili sukunya dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yaitu yang pertama, lembaga Baitul Mal. Beliau mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah. Madinah menjadi pusat pengoperasian pada masa itu dan diikuti oleh cabang-cabang lain di berbagai ibu provinsi. Kedua, pendapatan negara atau devisa negara. Khalifah Umar membagikan beberapa bagian. Pertama, zakat, yang mana pendistribusiannya untuk 8 asnaf. Kedua, khums atau sedekah diberikan kepada fakir miskin baik bagi muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Khalifah Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Umayyawi al-Quraisy, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar Dzul Qurain. Beliau masuk Islam atas ajaran Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yaitu membangun perairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, membangun gedung pengadilan untuk menegakkan hukum, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari 9 dirham menjadi 50
juta dirham. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdul Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Kif bin Malik bin Nadhar bin Kananah, lahir pada tahun Gajah ke-13. Beliau keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW dari putri Rasul Fatimah Az-Zahra. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pas masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali kurang lebih 6 tahun. Kepemimpinannya meliputi pendistribusian kekuru pendapatan yang ada pada Baitul Mal, perbedaan dengan Umar yang menyisihkan cadangan. Yang kedua, mengeluarkan angkutan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran. Yang terakhir, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Mulyam dari kelompok Khawarij. Beliau wafat dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.